Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya malaikat-malaikat kecil tadi ini? Suara malaikat itu keras tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu baru Asadiah tuh. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu sekalian. Anak-anakku semuanya ya. Kalau saya panggil Asadiah, anak-anakku semua malaikat kecil ini, saya katakan Asadiah, teriak berkah gitu ya. Nanti pada saat saya teriak santri, oke. Dan kalau saya panggil nanti pembina, hebat. Saya ulangi. Ingat ya babanya. Ya. Asadiah. Tangan ini. Asadiah. Berkah. Asadiah. Santri. 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 Oke. Para pembina. Begini. Para pembina, Pak Bupati, Ketua Yayasan, Pak Direktur, orang tuanya, semuanya hebat. Itulah Asadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Walhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Daerah atau Bupati Wajo Bapak Haji Amran, ya, yang sama-sama kita hormati. Seingat saya, jarang kegiatan kita di Asadiah tanpa dihadiri oleh beliau. Hari ini mestinya dia ke Padang, ya, maka dia tetap mempersamai kita di sini. Tepuk tangan Pak Bupati. Yang sama-sama kita hormati, tamu kita dari Jakarta yang mewakili Pak Dirjen, ya. Gampang namanya untuk para santri dia hafal, yaitu siapa namanya? Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Seorang muhadits, tapi beliau ini adalah seorang ahli kurikulum, ya. Terima kasih atas kerawahannya ke pondok kami di sini, Adinda, ya. Pak Komarudin, Amin, ya Pak Basnan, beberapa pejabat di Kementerian Agama itu semuanya berasal dari pondok ini. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum, ya Adinda, Pak Muhyiddin, ini bertangan dingin, diam-diam tapi semuanya oke. Yang kita hormati Ketua Yayasan, yang muda tapi penuh gairah. Sebentar kita akan launching, ya, apa yang digagas oleh beliau. Bagaimana supaya para guru, para pembina, para pegawai di lingkungan Pondok Pesantren Asadiah hanya mengajarkan tentang Islam, rukun Islam kelima, ada Ka'bahnya tapi tidak pernah melihat wujud Ka'bahnya. 2 tahun ini kami targetkan, insya Allah seluruh guru-guru Madrasah Asadiah akan menunaikan umrah dengan kerjasama dengan beliau. Yang sama-sama kita hormati juga di sini ada Rektor IAI
kakanda saya ya, Pak Yunus Pasandreseng, kakak kelas yang dulu membimbing kita juga. Tentu yang sama-sama kita muliakan, gurunda kita yang tercinta, segenerasinya sudah menunggu kita di pintu surga insya Allah. Andre Guruta, Ibu Hajah Aminah, terima kasih Pung. Mohon terus didoakan kami para juniornya. Forkopimda Provinsi Kabupaten Wajo di sini hadir pejabat sipil militer. Mohon saya tidak sebutkan namanya. Dan ketua-ketua lembaga, kepala-kepala lembaga, tanpa menyebutkan namanya, di sini juga para senior kita ada. Wabil khusus adalah para orang tua santri. Para orang tua santri datang dari berbagai pelosok, bahkan sampai luar negeri. Tadi di Malaysia tuh. Selamat datang di kota berkah, di kota santri, di kota sutra, dan di kota yang sangat indah ini. Dan anak-anakku semuanya, para santri dan santriwati, ya, yang tadi sudah diperagakan begitu indahnya. Seindah itulah Pondok Pesantren As-Sadyah. Nah, anak-anakku, saya akan interaktif di sini. Kita sangat bersyukur ya, kalau kita bandingkan di negara-negara muslim yang lain, tidak ada penerimaan santri seperti ini. Lihatlah Afghanistan. Saya ke sana Bapak Ibu sekalian, kami mengunjungi sebuah panti asuhan, ada 400 panti asuhan seusia anak TK. Nggak tahu bapaknya ibunya kemana, karena perang. Kami minta 30 orang, ya, sekarang kita tebarkan ke pondok-pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mahasiswanya pun juga kita sebarkan ke beberapa tempat di Indonesia. Sudan sekarang ini kita nggak tahu terpecah berapa negara. Di situ terjadi perebutan kekuasaan antara militer formal dan Pam Swakarsa yang berebutan sekarang kekuasaan. Irak belum pulih. Ya. Lebanon terpecah berapa? Ditambah lagi Syria, apalagi Afghanistan. Sekarang negara muslim paling aman dan paling damai adalah Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Negeri yang tidak tersentuh dengan krismon itu adalah Indonesia. Kalau Bapak Ibu sering keluar negeri, saya suka sering diundang keluar negeri, kita dihormati luar biasa. Iya. Saya barusan ke Senegal, tanduk Afrika di situ yang hitam-hitam, giginya sangat putih. Itu saking inginnya memperkenalkan Indonesia, pada mimbar khutbah Jumatnya itu dua orang khutbah, satu bahasa lokal, satu orang bahasa Inggris, karena ingin memperdengarkan bagaimana bentuk pujian mereka terhadap Indonesia. Wah, alhamdulillah kita punya negara muslim terbesar di dunia, negara superpower, sudah mengekspor pesawat terbang. Di situ ada Pak Habibie, itu dikhutbahkan Bapak. Jadi image Afrika terhadap Indonesia itu negara superpower. Di Amerika, pokoknya kalau mau melihat Indonesia itu hebat, ke luar negeri lah. Tapi kadang-kadang kalau kita masuk ke dalam negeri, lihat medianya, sosial medianya, kayak Indonesia besok akan kiamat. Kita harus bersyukur anak-anakku semua memiliki bangsa Indonesia yang sedemikian hebat nih. Ya. Apakah kalian anak-anakku cinta Indonesia? Cinta Indonesia? Mari kita mensyukuri, mari kita bernyanyi ya. Indonesia Pusaka. Nah, yang bisa mengikuti ikut. Saya kira tadi ini penyanyi-penyanyi semua ini ya, artis-artis ini. Iya. Sekarang hafal semuanya kan? Iya. Kita sekarang bernyanyi bersama. Indonesia Pusaka.
Ayo, masih ingat lagunya? Di SD itu ya? Ya. Indonesia tanah air beta. Suara saya nggak bagus. Ikut semuanya. Indonesia. Minta airnya dong. Di sana keras dong suaranya. Di sana tempat lahir kita. Kita ikuti aja. Dibuai, dibesarkan Bunda. Ikut semuanya ya. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Hayati lagunya Indonesia. Tanah air beta tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa. Suaranya mana? Bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta. Dibuai, Dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Iya. Apa artinya lagu ini? Kita harus mencintai negeri sendiri karena luar biasa Indonesia. Tidak perlu keluar negeri mencari apapun di luar negeri. Ilmu pengetahuan bisa dicari di Jakarta, di Indonesia, ya. Apalagi di Pondok Pesantren As-Sadyah. Baru-baru ini kita terima Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Timur Tengah. Diterima oleh Pak Wapres. Apa kata beliau? Dulu orang Indonesia pergi belajar ke tanah Arab di Timur Tengah. Dulu buku-buku Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang ini harus dibalik. Orang-orang Arab harus belajar Islam di Indonesia sekarang ini. Buku-buku Islam yang berbahasa Indonesia seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk memberikan pembelajaran baru terhadap dunia Arab. Itu Ketua Ikatan Cendekiawan Timur Tengah di Istana Negara. Luar biasa. Dan Timur Tengah Arab itu sudah selesai tugasnya melahirkan Islam. Tapi untuk merawat, mengembangkan Islam di masa depan adalah sudah harus berpindah ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini Bapak Ibu sekalian terbagus di dunia ini, tinggal samanya di atas tuh. Kita pertumbuhannya di Indonesia itu sudah di atas 5,4% Bapak Ibu. Amerika sendiri 1 atau 2%. Malaysia tetangga kita, wah, nggak pernah lagi mengejek Indonesia indon-indon itu. Iya. Kemudian tingkat inflasi kita itu sudah di bawah 4%. Bandingkan Turki itu 95%.
Uangnya di situ nolnya banyak, tapi harganya sedikit. Makanya itu kita harus bersyukur menjadi orang Islam Indonesia dan menjadi bangsa Indonesia. Mari kita bersyukur. Dan untuk itu mari kita melakukan lagu syukur, ikut semuanya Bapak Ibu sekalian. Cinta tanah air kan? Cinta Islam? Cinta Nabi Muhammad? Cinta Asadiah? Cinta orang tuanya? Semuanya cinta. Mari kita ciptaan Husain Mutahar. Ikut anak, ini suara saya lagi baru ini. Baru pulang dari Tanah Haji bersama Ketua Yayasan dan Pak Ilva. Ikut ya. Hari yakinku teguh, hati selalu penuh akan karunia. Suaranya Indonesia merdeka, sungguh aku bangga. Suaranya ayo. Hari yakinku teguh, hari selalu penuh akan tepuk tangan sekarang. Stop. Kita ada waktu sedikit ya, anak-anakku, bapak-bapak, ibu sekalian. Pondok pesantren Asadiah ini akan melahirkan tokoh-tokoh yang mencintai negerinya sendiri, mencintai bangsanya, mencintai tanah airnya. Perlu nggak mencintai tanah air? Wajib. Satu saat Rasulullah SAW ketika beliau hijrah akan meninggalkan kota Mekah, apa yang terjadi? Rasulullah ketika meninggalkan kota Mekah, sedikit-sedikit tengok lagi. Sedikit-sedikit tengok lagi. Lalu dia berkata, Wallahi ya Allah, tidak ada tempat yang paling aku sukai kecuali kota Mekah. Aku sangat mencintai kota ini, tapi terpaksa aku harus meninggalkan. Lalu perlahan-lahan meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Itu bukti bahwa mencintai tanah air tempat kelahiran itu juga diajarkan Rasulullah. Sampai Rasulullah di Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah? Masih terngiang-ngiang benaknya di kota Mekah. Bagaimana mungkin aku membelakangi Ka'bah pada saat aku salat menghadap ke Baitul Maqdis? Rasulullah berdoa, ya Allah, bisa enggak kami berbalik kanan ini? Di Madinah pertama kali itu, Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Kalau kita menghadap Palestina berarti membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap ke Ka'bah berarti membelakangi Palestina. Lalu turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Rasulullah sedang salat asar,
2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, turun perintah, ayo balik kanan menghadap ke Ka'bah. Itulah namanya Masjid Qiblatain di Madinah. Jadi mencintai tanah air itu adalah sunnah Rasulullah. Mencintai Indonesia itu adalah mengikuti Rasulullah. Tidak boleh kita menjelek-jelekkan bangsa sendiri, memuji negara lain. Inilah As'adiyah. Coba lihat Andre Gurta, Kiai Haji Muhammad As'ad. Kurang apa di Mekah? Enggak berkeringat bisa makan kenyang di situ. Apa yang dia cari di Indonesia? Orang tuanya ada di sana, keluarganya banyak di sana. Tapi sebagai darah Bugis, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri mana? Di negeri sendiri. Karena itu anak-anakku semua, kita harus mempertahankan bangsa Indonesia, mencintai bangsa Indonesia ini. Kalau ada orang Indonesia menjelek-jelekkan bangsanya sendiri, itu pasti bukan kader As'adiyah. Itu Rasulullah. Dan satu saat anak-anakku semua, Rasulullah tiba-tiba menangis. Menangis terseduh-seduh. Habis maghrib tuh. Lalu semua sahabatnya juga ikut nangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Akhirnya kami juga ikut nangis. Datang Umar. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menderita? Kami siap membantu. Apa ada masalah? Kami siap mengurai masalahnya. Apa engkau sakit? Kami siap mencarikan dokter. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Aku menangis bukan karena kecewa. Aku menangis bukan karena sakit. Aku juga menangis bukan karena ada problem. Aku tiba-tiba diperlihatkan dengan kekasihku. Aku ingat kekasihku itu. Kaget sahabat. Ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu? Siang malam menyertai engkau berperang, mempertahankan engkau. Apa jawaban Rasulullah? Tambah kaget sahabat. Bukan. Kalian sahabatku tapi bukan kekasihku. Umar, siapa gerangan kekasihmu ya Rasulullah? Kayak apa itu? Lalu Nabi dengan tenang. Kekasihku ialah mereka akan berada di tempat yang jauh dari tempat kita di sini. Dan mereka akan hidup jauh dari kurun waktu kita hidup sekarang ini. Mukjizatnya Nabi bisa melihat masa lampau, silam, bisa juga melihat masa depan yang belum terjadi. Itu mukjizatnya. Sahabat penasaran, kekasihnya Rasulullah yang dirindukan sampai membuat Nabi Rasulullah kaget, kangen terhadap kekasihnya itu. Siapa? Orangnya itu, mereka itu akan berada di tempat yang sangat jauh dari tempat kita di sini. Dan akan hidup di kurun waktu yang jauh dari hidup kita sekarang. Saya menduga Bapak Ibu sekalian, bahwa yang disaksikan Rasulullah itu ialah jangan-jangan komunitas As'adiyah Sengkang. Bukankah kita geografis yang paling jauh dari kota Mekah adalah Indonesia? 9 jam terbang baru sampai ke Jeddah. Orang Arab naik ojek sudah sampai di Mekah itu. Dan kita sudah 14 abad lebih. Tapi Islam malah semakin berkembang di Indonesia ini. Tidak ada selawatan di satu negeri yang paling ramai selain Indonesia. Ada sebuah disertasi yang disusun di Amerika Bapak Ibu sekalian. Orang Arab tapi dia mempertahankannya di Amerika. Negeri yang paling mencintai Islam itu dalam bentuk ungkapan seremoni adalah Indonesia. Negeri yang paling mencintai bulan suci Ramadan adalah Indonesia. Itu disertasi. Tidak ada satu negeri di bumi ini jam 3 atau jam 4 itu panci-panci bekas itu
Dipukul anak-anak kecil SD itu sahur, 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 sahur. Dan anehnya tidak ada orang yang marah. Malah gembira dibangunkan untuk sahur. Di negeri lain tidak ada contoh seperti ini. Tidak ada sebuah negeri Bapak Ibu sekalian, masjidnya hotelnya didekorasi seperti masjid. Mall-mallnya didekorasi, ada untanya, lagu-lagu Arab di situ kan. Hebat sekali Indonesia itu. Saya keliling di penjara Saudi Arabia sebagai ketua Dewan Pakar ya, BMPT, ketua kelompok ahli BMPT. Kita diberi kesempatan keliling ke penjara. Satu-satunya etnik yang saya tidak temui di penjara-penjara di Saudi itu ialah orang Indonesia. Saya tanya kepada sipirnya, Pak, ini kok saya tidak menemukan orang Indonesia? Kata pimpinan sipirnya, pimpinan penjaranya itu, kami juga heran. Warga negara asing paling banyak di Saudi Arabia itu hampir 3 juta orang adalah Indonesia. Tapi saya tidak temukan di sini orang Indonesia. Yang banyak itu Pakistan, Mesir, Afrika Hitam itu. Indonesia saya tidak temukan pada waktu itu. Setiap tahun Indonesia itu memperoleh predikat jamaah haji paling rapi, paling tertib. Iya. Adinda Pak Bunyamin tahu persis itu. Bagaimana Indonesia itu dihargai jamaah hajinya. Kenapa? Tidak ada pelanggaran, hampir nggak ada pelanggaran. Itulah Indonesia. Paling santun. Padahal geografisnya paling jauh dari kota Mekah. Nah ini mungkin hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Mengapa tidak pernah ada nabi di Indonesia? Mungkin tidak perlu nabi, cukup ustadz. Ustadz saja sudah sedemikian hebatnya. Langganannya para nabi itu adalah di sekitar Israel itu. Memang perlu nabi banyak di situ. Seperti sekarang kita lihat, udah banyak nabinya tetapi palanggarannya banyak sekali. Kenapa? Negaranya itu negara kontinental, negara daratan. Sedangkan negara kita di Indonesia adalah negara maritim, negara kelautan. Negara maritim itu lebih santun, lebih soft. Makanya itu kita bersyukur menjadi orang Indonesia. Kasta-kasta di Indonesia itu kecil. Tapi kasta pada waktu lahirnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, itu ada 12 kasta. Kasta yang paling hina, rendah, itu adalah budak perempuan ajami, kayak TKW itu non-Arab itu. Ya, itu diperlakukan syair-syair bahasa Arab itu, ditawar-tawarkan di pasar pun juga nggak laku itu. Sudah budak perempuan non-Arab lagi. Tapi kasta yang paling tinggi, kasta yang ke-12, sudah bangsawan, sudah suku Quraisy, sudah Quraisy lagi Bani Hashim, laki-laki lagi. Waduh itu puncak menara itu. Tapi kalau kita di Indonesia tidak ada kasta-kasta seperti itu. Padahal tujuannya Islam itu untuk menghilangkan kasta. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak perlu dan tidak mesti harus kita mencontoh menyerupai orang Arab untuk menjadi the best Muslim. Kita bisa pakai sarung. Kita bisa pakai mukena. Tidak perlu harus pakai cadar dan sebagainya itu. Itu adalah kondisi alam setempat. Yang penting menutup aurat. Penutup auratnya seperti apa? Itu urusan budaya lokal. Jadi tidak ada itu kalau pakai sarung itu kurang afdal keislamannya. No. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi pun merindukan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang memanggil namaku penuh kerinduan bertawat ya. Aku tahu dan aku pasti memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pembelaan nanti pada hari kiamat. Tidak ada lagi yang mampu membela selain satu-satunya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan teologinya Asy'ariyah itu percaya bahwa orang yang sudah wafat pun masih bisa mengajar kita. Alangkah miskinnya seorang murid
kalau gurunya hanya orang hidup. Alangkah miskinnya seorang santri kalau gurunya hanya orang. Al-Quran mengajarkan kita bahwa guru itu bukan hanya orang, tapi ada yang disebut dengan impersonal teacher. Guru yang bukan orang. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ya, jadi kami bentangkan ayat-ayat kami dalam alam semesta ini. Jadi langit, bumi, alam ini semuanya adalah ayat. Itu bacaan. Makanya itu bacaannya santri Asadiyah bukan hanya Quran mikrokosmos, tapi Quran makrokosmos adalah alam semesta ini. Itulah sebabnya Iqra. Ketika Iqra itu diturunkan gak ada Quran. Jadi keliru kita kalau kita mengatakan Iqra baca Quran. No, belum ada Quran kok pada waktu itu. Yang harus dibaca itu adalah Quran makrokosmos ini, alam semesta ini adalah ayat. Inilah Asadiyah Bapak Ibu sekalian. Jadi Iqra, bacalah. Nabi, mana Nabi qari, saya nggak bisa membaca. Nabi buta huruf. Walaupun tidak buta huruf, tapi tengah malam, nggak ada lampu, nggak bawa buku, apa mau dibaca kan? Mana Nabi qari. Padahal maksudnya ternyata yang harus dibaca itu adalah ayat-ayat makrokosmos, bukan ayat mikrokosmos. Tidak mungkin ayat makrokosmos, mikrokosmos bertentangan, asalnya satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu, barang siapa yang memanggil namanya Rasulullah, Nabi akan tahu siapa. Ada ayatnya, ada hadisnya dalam hadis lain, riwayat Muslim. Ya. Barang siapa yang menyebut namaku, aku tahu. Ya, aku akan memberikan syafaat. Itu redaksinya mirip yang pertama tadi. Ya. Dan kita dalam tradisi keulamaan. Saya ada cerita Bapak Ibu, ketika Khatib Am PBNU, Sekretaris Umum PBNU. Ya, satu-satunya Khatib Am PBNU yang non Jawa itu adalah saya pada periodenya Kiai Sahal Mahfud. Kiai, kok kenapa kita kalau NU itu baca Tala al-Badru alaina itu, salawat badri itu berdiri? Jawabannya begini, masa kepala negara datang, hadirin dimohon berdiri, kepala negara memasuki ruangan. Kan berdiri semuanya kita kan? Ini Rasulullah rohnya datang, masa kita tidak datang, masa kita tidak menghormat terhadapnya? Saya tanya kepada anak semua, apakah kalian rindu terhadap Nabi? Sayang terhadap Nabi? Kangen terhadap Rasulullah? Mau nggak kita hadirkan Rasulullah ke sini? Tahu bagaimana caranya, rahasianya mengundang rohnya Rasulullah? Ada kode rahasianya kalau kita mau panggil rohnya Rasulullah datang. Tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau. Mau nggak Rasulullah rohnya datang bersama kita di sini? Mau nggak rohnya Rasulullah mengidentifikasi kita di sini? Oh ini umatku, aku akan pasti berikan syafaat nanti di hari kiamat. Biar dosanya diampuni semuanya. Langsung masuk ke surga. Mau nggak? Anak-anakku yang baru mau. Semuanya mau. Kata Kiai tadi, nah ada dua panggilan mesranya Rasulullah. Diabadikan nama surah dalam Al-Quran. Pertama adalah Taha. Ada surah Taha kan? Taha itu nama lain daripada Rasulullah. Yang kedua adalah Yasin. Itu Ya'ul Munada, ya artinya wahai. Sinnya itu singkatan dari Al-Insan, alif ma'rifah di situ. Nabi Muhammad, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Barang siapa yang merindukan Rasulullah memanggil nama rahasianya Taha dan Yasin, maka rohnya Rasulullah akan datang dalam majelis itu. Mau enggak kita hadirkan beliau? Benar-benar mau? Mau enggak menjemput beliau? Mau enggak berdiri kalau seandainya datang? Mari yang mencintai Rasulullah berdiri Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mencintai Rasulullah berdiri?
Ya, mari kita panggil Rasulullah dengan melantungkan salat Badriyah. Ya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mari kita pejamkan mata semuanya Bapak Ibu sekalian. Mari kita bayangkan Rasulullah benar-benar hadir di tengah-tengah kita di sini. Pejamkan mata, panggil dengan suara batin kita. Insya Allah akan direkam Rasulullah, akan diingat nanti di padang mahsyar. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah, kami yakin Engkau berada di tengah-tengah kami di sini. Kenalilah wajah kami. Inilah kami umat-Mu. Meskipun dari jauh dari tempat kelahiran-Mu, jauh dari kurun waktu kelahiran-Mu, tapi kami tidak mau kalah dengan para sahabat-Mu yang menyertai-Mu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada nama yang paling sering kami panggil setiap hari kami kecuali nama-Mu. Menjawab surah azan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kami jawab. Setiap kali salat kami selawat terhadap-Mu. Nama-Mu lah yang paling sering kami panggil, melampaui seringnya kami memanggil nama ibu kami, nama ayah kami. Ya Rasulullah, inilah kami pencinta-Mu. Benar-benar kami sangat menyayangi-Mu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenalilah wajah kami, jangan pernah melupakan kami. Berikanlah syafaat-Mu nanti di padang mahsyar pada hari yang sangat dahsyat. Ketika tidak ada orang yang mampu membela siapapun kecuali hanya Engkau. Kenalilah wajah kami yang hadir pada kesempatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pun juga maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu yang sangat mencintai kekasih-Mu. Kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami juga. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Putihkanlah seluruh kegelapan masa lampau kami ya Allah. Dengan disaksikan oleh roh Rasulullah.
Izinkan juga kami memohonkan kepadamu ya Allah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Mungkin juga mereka berdosa tapi tidak tahu bagaimana caranya minta maaf. Bagaimana caranya bertaubat. Rasulmu pernah bersabda, doa yang dipanjatkan oleh seorang anak untuk orang tuanya akan diijabah oleh Engkau. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, kakek nenek kami. Ibu, bapak, mohonkan ampun anaknya, mohonkan doa. Ya Allah, anak kami titipkan di pondok pesantren As-Adiyah ini. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali ingin menjadikan anak kami anak-anak yang soleh atau solehah yang senantiasa mendoakan kami kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan untuk kami agar anak kami bisa selesai pendidikannya di pondok pesantren pilihan kami ini. Ya Rasulullah, terima kasih atas kehadiranmu di tempat ini. Seandainya benar-benar rohmu Engkau hadir, ya Allah, kami tidak bisa berucap apapun. Kecuali saya sangat berterima kasih. Kami semuanya berterima kasih ya Rasulullah. Kami mohon kepadamu ya Rasulullah. Senantiasalah Engkau mendoakan kami, menuntun kami. Allah pernah bersabda dalam kitabnya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takum ta'lamun. Engkau masih bisa mengajari hamba umatmu sampai akhir zaman. Berikanlah kesempatan untuk memimpikan dirimu ya Rasulullah. Engkau pernah bersabda, barang siapa yang memimpikan diriku, akulah yang betul dimimpikan. Dan barang siapa yang pernah memimpikan diriku, aku akan bersama-sama nanti di surga. Ya Rasulullah, kami ingin memimpikan dirimu. Berikanlah kekuatan batin untuk senantiasa mencintaimu dan mengamalkan ajaran agama yang Kau bawa ya Allah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lihatlah betapa ikhlasnya orang tua kami menyekolahkan kami di tempat ini. Lihatlah anak kami ya Allah, begitu cintanya terhadap pondok ini. Turunkanlah berkah-Mu di pondok pesantren As-Adiyah ini ya Allah. Sehingga semua orang yang lahir dari pondok ini, Engkau berikan keutamaan-keutamaan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya Allah, sungguh nikmat hidup di dalam genggaman-Mu ya Allah. Sungguh nikmat sekali didampingi Rasulullah. Sungguh bahagia kami pada pagi hari ini. Kami berkumpul di tempat ini, menyaksikan Engkau ya Allah sedang tersenyum menyaksikan kami. Sungguh nyaman hati ini didampingi rohnya Rasul kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah yang kami cari dalam perjuangan hidup kami. Inilah yang betul kami cari. Permanenkanlah tradisi kami seperti ini ya Allah. Jangan pernah melepaskan kami menjadi hamba-Mu yang liar ya Allah. Bantulah kami ya Rasulullah nanti di akhirat. Hari tidak ada yang mampu membantu selain hanya Engkau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan duduk Bapak Ibu anak-anakku semua. Khusus kepada ibu yang membawa anaknya hadir pada kesempatan ini. Sama-sama kita sebagai orang tua. Berat sekali melepaskan dan berpisah anak kita. Tapi terpaksa itu harus kita lakukan demi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tempat pendidikan yang paling bagus adalah pondok pesantren Bapak Ibu sekalian. Anak-anakku semua, para santri, santriwati, apa perbedaan antara pondok pesantren dengan sekolah?
Siapa yang tahu? Apa perbedaan sekolah dengan pondok pesantren? Anak-anakku siapa yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Sini nak. Asal dia berani sini. Asal dia tidak boleh penakut, santrinya harus tegar. Ada yang tahu? Sini nak, sini. Biar semua tahu apa perbedaan pondok pesantren dengan sekolah. Sini nak. Naik ke sini. Siapa namanya? Najib Air, Bang. Asal itu harus cakep tuh, harus rapi ya. Dari mana nak? Dari Sengkang. Dari Sengkang. Apa perbedaan sekolah dan pesantren? Sekolah itu adalah tempat untuk mencari ilmu guru, sedangkan madrasah itu adalah tempat untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Masya Allah. Nah, jadi Ananda dapat hadiah sekarang. Habis nih. Iya. Kemudian di samping itu masih ada, tahu nggak yang lain? Jadi saya jelaskan perbedaan sekolah dengan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren katanya, ya, kita di sini mencari ilmunya Allah. Kalau di sekolah mencari ilmunya guru. Anakku, mana yang paling pinter, Allah atau guru? Allah. Iya. Kalau ingin mencari ilmunya Allah, itu metodologinya lain. Kalau ingin mencari ilmunya guru, metodologinya juga lain. Makanya itu, belajar di pondok pesantren As-Sadyah memang sangat beda. Silahkan duduk anak. Terima kasih, tepuk tangan ya. Iya. Yang kedua, ada yang ingin nambahkan? Jadi Bapak Ibu penting tadi, kalau di sekolah itu memang kita harus mencari ilmunya guru, ya di perpustakaan. Guru di sekolah itu adalah pengajar, tapi guru di pondok pesantren adalah pendidik. Apa perbedaan antara pengajar dan pendidik? Siapa yang tahu? Ayo, santri kakak-kakak ada nggak? Silakan sini nak. Ya, jawab. Siapa namanya dulu? Junior Mazharabianto. Iya, dari Mahat Ali. Mahat Ali, silakan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengajar itu yang mengajar kita selama di sekolah, adapun pendidik itu yang mengawasi kita mulai dari awal masuk kita dari tempat tersebut sampai kita tamat dari tempat tersebut. Iya, benar. Tapi ada yang jawaban paling benar, silakan. Ada lagi yang tahu ingin menambahkan? Ya. Perbedaan antara pengajar dan pendidik. Silakan. Ayo. Jangan kalah sama laki-laki. Masa dari tadi laki-laki? Ayo. Apa perbedaan pengajar dan pendidik? Kalau di sekolah itu pengajar, kalau di sini pendidik katanya ya. Apa bahasa Arabnya? Pendidik. Ya. Atau di sini kan kita ada Fakultas Tarbiyah ya Pak Rektor ya. Fakultas Tarbiyah itu apa artinya?
fakultas yang jadi tarbiyah itu seakar kata dengan rabbon. Wahfid lahuma kama rabbayani saghira. Jadi orang tua itu ada rububiyahnya, mendidik, mengasuh, menyayangi, mencintai. Kalau mendidik itu artinya mengajar dengan rasa. Kalau mengajar itu ya mengajar dengan rasio. Yang penting aku sudah ngajar. Yang penting mana honornya. Udah selesai mau lulus atau enggak. Siapa suruh malas belajar. Tapi kalau pendidik tidak targetnya meluluskan saja. Tapi bagaimana menjadikan anak itu menjadi anak yang saleh atau saleha. Mana lebih bagus? Pengajar atau pendidik? Nah itu dia. Pendidik sesungguhnya itulah guru. Guru itu bahasa Hindu loh Bapak Ibu sekalian. Kalau orang menyebut dalam agama Hindu itu guru itu sama dengan syekh. Gu bahasa Sanskerta artinya gelap, kegelapan. Ru artinya obor. Jadi guru artinya obor yang mengusir kegelapan. Bukanlah seorang guru kalau tidak mampu menenteramkan pikiran dan hati seorang anak didik. Di pondok pesantren ini, itulah kita akan betul-betul, the real guru itu adalah di pondok. Bahasa Arabnya mungkin lebih tepat mursyid. Sayang sekali yang jadi murid, bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia itu murid. Murid itu bahasa spiritual, bahasa tasawuf itu. Arada yuridu muridon. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmunya Allah, itu adalah murid namanya. Di sini anak-anakku semua, para murid baru, santri baru, akan diajarkan akhlak ilmu pesantren. Ya, nanti akan diajarkan pada saat pembimbingan khusus. Ya, ada 3 akhlak yang kita akan prologkan di pondok pesantren. Akhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah akhlak terhadap teman-teman. Dan yang ketiga akhlak terhadap guru, senior, orang tua, dan seterusnya. 1 bulan di sini anak Bapak Ibu sekalian, itu seperti disihir. Anak saya kok baru 1 bulan di Asadia, ini seperti bertukar. Apa anak saya tahu enggak? Cium tangan, ayo Bu, salat subuh, ayo pada saat liburan tuh. Ini baru 1 bulan sudah berubah total anak saya. Karena di sini pengajarnya adalah para pendidik, guru yang sejati. Ya. Cara membuat persiapan mengajar kalau di sini di pondok pesantren tidak seperti di sekolah. Di sekolah itu pakai laptop. Oh ini materi ajar saya besok ini. Oh ini pertanyaannya besok ini. Oh ini evaluasinya, bahan ujiannya. Udah selesai tutup laptopnya, mau nonton, mau apa, kayak santai aja. Tapi kalau guru di pondok pesantren, salat tahajud, ya Allah, besok saya akan mengajarkan anak-anakku kitabut tahara. Berkahi. Sebelum pergi ke sekolah, dia salat duha dulu gurunya itu. Ya Allah, setelah aku salat duha 4 rakaat, 2 kali salam, bangkit lagi 1 rakaat, 2 rakaat untuk salat hajat. Ya Allah, sebentar lagi akan saya mengajar kitabut tahara anak-anak saya di kelas. Sebelum masuk di pintu kelas, dia baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Bukan main. 4 kali tahap persiapan mengajarnya. Yang di sekolah belum tentu ada seperti ini. Bagaimana enggak berkah? Iya. Jujur Bapak Ibu, apa yang saya sering sampaikan, termasuk pada saat ini, itu bukan saya peroleh semuanya dari, udah keliling dunia saya Bapak Ibu sekolah itu. Udah di Jepang, udah di Kanada, ya, udah di Amerika, Inggris, Prancis. Kartu mahasiswa saya itu ada 6. McGill University ada setahun di situ.
Leiden University setahun. Kemudian Tokyo nggak sampai 1 bulan, nggak bisa bahasa Jepang. Mesir 3 bulan. Kemudian juga di SOAS University of London. Nah, tambah UIN Jakarta. Maka itu selesai kembali mengajar di Amerika. Ya. Kembali dipanggil ketemu Pak SBY. Pak Nasar, negara kita juga membutuhkan Anda. Pada kami enak-enak sekeluarga tinggal di Amerika. Demi cinta saya terhadap Indonesia, maka saya balik. Nah, kenapa? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Kalau mau cari enak-enak, enak di situ benar-benar. Semua difasilitasi, masih ada rumah di situ. Tapi kita cinta tanah air. Anak-anakku semua. Ya. Dan yang paling kita harus cintai, cinta daerah tempat kita pernah mendidik kita. Ketika saya diajak oleh teman-teman pengurus untuk menjadi pimpinan pondok, saya salat istikharah, takut berdosa juga. Polo panni nareko parenta andre guru, tidak bisa kita menolak. Ya. Karena itu tekad saya kembali ke Asadia Bapak Ibu sekalian, bukan untuk mencari apapun materi dan lain-lain. Lebih dari cukup kalau di Jakarta. Saya ke sini ini, bagaimana lembaga yang pernah membesarkan saya ini, itu bisa mampu tampil di permukaan, menjadi pesaing yang terhebat sekarang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam tempo kurang 6 bulan, insya Allah berkat kerjasama semua para pengurus pusat, lihat tadinya 2 tingkat menjadi 3 tingkat, tadinya nggak ada bangunan menjadi ada bangunan. Macanang sekarang Bapak Ibu kalau lihat itu seperti simsalabim tuh, nggak ada apa-apa di situ. Sekarang berdiri berapa rumah adat, ya sudah ada santri kita tinggal di situ. Bahagia anak-anak kita di situ, longgar sekali. 1 tahun akan datang, Macanang itu akan menjadi kota satelit. Ya. Insya Allah kita tambahkan lagi, ya tanah yang di belakang Asadia itu, Pak Bupati mohon maaf, mohon Pak Bupati tidak tersinggung karena kami tidak mohon bantuan kepada Pak Bupati, kami biaya sendiri Pak. Kami beli tanah sendiri, kami bebaskan 28 hektar lagi di situ. Kami ingin supaya di sini nanti adalah pondok putri. Di sana adalah pondok putra. Bahkan nanti kalau itu sudah diolah semuanya, putra putri semuanya pindah ke Macanang. Dan Macanang itu akan menjadi kota baru. Jangan-jangan menyaingi kota Sengkang pada waktu itu. Ya. Karena kalau di sini masih bisa loncat pagar tercemari oleh lingkungan kota metropolitan Sengkang. Kalau di sana mau kemana? Di situ penuh malaikat. Ya. Teknologi kita gunakan Bapak Ibu sekalian. Kami sudah bawa modem dari Jakarta kemarin dan itu bisa sangat tajam YouTube-nya. Jadi kami tetap di Jakarta mengajar, maka seluruh cabang Asadia bisa mengikuti materi ajar saya melalui teknologi canggih. Tadi penyemangat itu Bapak Ibu, apa artinya kartu itu? Di sini nanti di Asadia tidak ada uang cash yang beredar, semuanya cashless. Bayar SPP gesek, bayar kanting gesek, nggak ada uang di sini. Dan itu nanti kita sudah mainkan di BSI Bank Syariah Indonesia. Itu nanti Bapak Ibu setiap pengeluaran anak-anak Bapak itu di forward ke orang tuanya, ada WA-nya. Bapak, Ibu, anaknya tadi masuk kantin, makan begini, masuk ke handphone orang tuanya. Jadi kartu nanti akan digunakan di sini. SPP pembayaran apapun juga A sampai Z di Asadia ini tidak pakai uang lagi. Semuanya main gesek. Ya. Berapa roti yang diambil? Ini
kartunya. Orang tuanya bisa mengontrol, oh ini cadangan uang anak saya tinggal sedikit. Ya. Dan seluruh kampus nanti akan kami penuhi dengan CCTV Bapak Ibu sekalian. Kelas mana yang tidak ada pengajarnya, kami bisa kontrol di Jakarta. Pak, ini kok kenapa anak kita nggak belajar ini? Dan buktinya Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bone sudah berapa tahun menerapkan hal ini. Ya, insya Allah tahap berikutnya setelah pembangunan fisik, kami akan beralih pada pembangunan mutu Bapak Ibu sekalian. Kami berikan waktu dari 2 tahun, Macanang itu bisa selesai semuanya. Setelah itu kita pindah kepada pembangunan kualitas. Di Al-Ikhlas Bone Bapak Ibu, tahun besok ini itu sudah menggunakan sistem Inggris ya. Apa namanya tuh? Apa Andi Ahmad? Kita pakai sistem Cambridge. Cambridge itu adalah merek internasional. Dalam waktu 1 tahun ini kami akan upayakan juga administrasi dan segala macam bentuk administrasi di ASAD ini kami akan mendapatkan sertifikat ISO Inggris juga. Jadi kalau ada ISO, mungkin ada korupsi Bapak Ibu sekalian. 1 sen pun itu buy online pasti akan bunyi itu. Enak itu kalau ada sistem seperti itu. Dan kalau Cambridge, pendidikannya itu mau kemana pun juga itu sudah bisa bebas tes. Maka itu yang perlu dipersiapkan adalah gurunya. Kita perlu waktu 2 tahun untuk menyekolahkan para guru untuk bisa mengajar di Cambridge program itu. Alhamdulillah, Istiqlal, Madrasah Istiqlal sekarang ini, tahun ini sudah mulai cepat sekali di Istiqlal itu menggunakan program Cambridge. Sertifikat ISO-nya 2 dan Cambridge. Dan itu sudah boarding juga. Dan insya Allah As-Adiyah ini kami tidak melihat kanan kiri. Pokoknya kami akan membuat satu program di As-Adiyah ini. Kalau perlu Kementerian Agama Pusat mencontoh apa di As-Adiyah ini. Ada Pak Direkturnya di sini ini. Kami berani mengacak-acak kurikulum. Ya, kita punya kurikulum tersendiri tapi tidak keluar dari koridor. Setiap hari Rabu malam kami rapat pimpinan Bapak Ibu sekalian. Rapat kita bicarakan semua para unsur pimpinan. Bahkan ditambah hari-hari lain kalau ada hal-hal yang khusus. Lembaga pendidikan tanpa pernah rapat pimpinan itu kayak apa itu? Makanya itu Bapak Ibu sekalian, di bawah bimbingan para Andre Guruta yang ada di sini, doanya, maka insya Allah As-Adiyah, Bapak Ibu 2 tahun akan datang, As-Adiyah akan bicara dalam tingkat internasional. Dalam waktu dekat, insya Allah, institut kita di sini, kita akan konversi menjadi universitas. Kami mimpi Bapak Ibu sekalian, ya, perguruan tinggi yang kita ada di sini ini, kita akan pindahkan ke Ulu Galung tuh. Ya, di sini kita akan buka fakultas kedokteran lengkap rumah sakitnya di sini. Kita harus bermimpi. Where is the will, there is the way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Mudah-mudahan panjang umur. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak rugi, insya Allah, tidak boleh sombong ya, tidak rugi Bapak Ibu memasukkan anaknya di Pondok Pesantren As-Adiyah ini. Ya. Ada rumah yang tersisa belum dipakai, itu ada 4 unit ya. Itu kita akan gunakan untuk pelatihan TOEFL dan TOEFL untuk bahasa Arab. Guru-guru madrasah mulai dari tingkat SDA sampai ke tingkat alia nanti, itu sudah harus mempersiapkan diri masuk master. Kita nanti bayangkan tidak boleh ada guru As-Adiyah kalau hanya tamatan S1, minimum S2.
Ya. Dan yang sudah S2 kita beri kesempatan untuk S3. Mudah-mudahan universitas kita nanti di sini bisa memproduksi program S3. Kita sudah punya pengalaman. Bapak Ibu sekalian, lebih kumuh dulu PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang ada di Jakarta Pasar Jumat itu daripada IAI yang sekarang ini. Sekarang ini sudah konversi menjadi universitas, bahkan Universitas PT IKI sekarang ini terbaik di Jabodetabek. Ya. Rektornya adalah Ketua Umum Asadia juga. Nah. Dan besok ini Bapak Ibu, kita akan mengirim ke Amerika, mahasiswa kita ke Amerika. 4 di antara orang yang mau ke Amerika itu adalah alumni Asadia. Ada 37 orang kita akan kirim ke Mesir, itu untuk calon ulama kita. Itu juga ada 2 orang alumni Asadia. Nah kami ingin kalau perlu nanti mayoritas yang kita kirim itu yang masuk pendidikan kader ulama itu adalah alumni Asadia. Dapat beasiswa dari LPDP. LPDP itu Bapak Ibu sekalian tinggal bawa koper dari kampungnya, semuanya dibiayai oleh LPDP, mau bawa suami atau istri dibiayai, mau bawa anak-anaknya juga dibiayai. Beasiswa paling mahal di Asia Tenggara adalah beasiswa yang diberikan oleh LPDP. Alhamdulillah sekarang ini satu-satunya institusi yang diberikan beasiswa 100% mahasiswanya adalah Istiqlal PT IKI. Ya. Ini kita berterima kasih kepada Rektor PT IKI dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya. Jadi ada MOU kemarin antara Rektor Universitas PT IKI dan Imam Besar Istiqlal. Karena yang akan dikirim itu harus minta MOU itu. Gimana caranya nantangan? Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kalian anak-anakku nanti mau masuk di memperoleh LPDP, kita sudah tahu caranya. Dan Alhamdulillah yang menjadi pengurus pusat LPDP itu ada 2 orang alumni Asadia. Jadi ikut menentukan terakhir siapa akan mendapatkan beasiswa LPDP itu ditentukan oleh 7 orang, 2 diantaranya adalah orang Asadia. Siapa itu? Adalah ketua umumnya dan Pak Dirjen Bimas Islamnya Profesor Komarudin. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Pak Bupati, kota ini sudah melahirkan banyak ulama besar. Tidak boleh terhenti. Maka itu kita akan tetap memproyeksikan ke depan, Kabupaten Wajo ini adalah salah satu produknya itu adalah melahirkan ulama-ulama internasional. Bahasa pengantarnya pendidikan kader ulama kita S2 S3 di Istiqlal PT IKI itu bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang menyusun disertasinya bahasa Inggris itu diberikan kesempatan ke Amerika 6 bulan, ikuti kuliah 1 semester. Yang menulis disertasinya bahasa Arab diberi kesempatan ke Al-Azhar. Kita sudah ada MOU dengan Universitas Al-Azhar. Ya. Semua tiketnya pulang pergi, ya, termasuk apartemennya di sana itu semuanya dibiayai oleh LPDP. Nah, saya berharap anak-anakku semua, terutama yang tamat alia ini, perkuat bahasa Arabnya, perkuat bahasa Inggrisnya, jangan berhenti di S1. Anak-anakku semua yang IAI, tamat S1, jangan berhenti S1. Nggak ada nilainya kalau S1 sekarang ini. Harus master dan harus PhD, doktor. Ini kesempatan terbuka. Maka itu kami persiapkan 4 rumah itu khusus untuk penggodokan anak-anak yang akan mendapatkan beasiswa LPDP. Kami tahu caranya bagaimana. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kota Macanang itu nanti akan menjadi kota yang sangat penting. Tidak mesti hanya dari Asadia. Mungkin dari Kementerian Agama, boleh jadi orang Jakarta ikut ke Macanang nanti, ikut takhasus 3 bulan, ada program 6 bulan di Macanang tuh. Jadi nanti akan mencapai TOEFL
500, 550 sampai 600 itu diproyeksikan di Macanang. Mereka bayar. Ya, bayarnya kemana? Ke Asadia. Nah, jadi insya Allah Macanang akan menjadi kota pusat bahasa. Tidak perlu ke Pare lagi. Kalau perlu orang Parenya datang takhasus ke Macanang. Ya. Kita harus bercita-cita besar. Maaf kepanjangan. Ini sengaja kami sampaikan kepada Bapak Ibu para orang tua. Meyakinkan bahwa insya Allah anak Bapak Ibu mudah-mudahan tidak kecewa Bapak Ibu. Anak-anakku semuanya yang baru, saya ingin tanya. Menyesal enggak masuk pondok pesantren Asadia? Menyesal enggak? Kakak-kakak menyesal enggak jadi santri Asadia? Alhamdulillah. Saya titipkan kalian kakak-kakak ya. Adik-adiknya yang baru masuk itu perlakukan dengan penuh kasih sayang. Mau enggak? Mau enggak? Iya, sayangilah anak mereka. Anak-anak kita. Dan anak-anakku yang baru masuk, kalian meninggalkan kakaknya, ada kakak barunya penggantinya sekarang ini tidak kalah. Kakak kelas kalian itu adalah kakaknya. Dia siap tadi untuk membantu mendampingi anak-anakku semua. Kalian akan meninggalkan orang tuanya, akan ada orang tua baru, banyak lagi. Siapa itu para pembinanya di sini? Jangan-jangan kasih sayang Ananda akan lebih banyak diperoleh di sini daripada di rumahnya. Bapaknya suka pergi kemana-mana, ibunya juga. Di sini ditongkrongin 24 jam oleh pembinanya. Kakak-kakaknya entah pergi kemana, tapi di sini ditongkrongin oleh kakak-kakaknya. Anak-anakku yang baru, menyesal enggak masuk pondok pesantren? Enggak kuat. Menyesal? Tidak atau iya? Tidak. Nah, dengarkan suara kakak-kakaknya. Kakak mau enggak menyayangi adik-adiknya? Anak-anakku mau enggak disayangi kakak-kakaknya? Mau. Siapa yang enggak mau? Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Itulah persaksian Bapak Ibu sekalian. Saya minta kepada Bapak Ibu, kalau masih ada adiknya nanti ini, rugi kalau tidak mengawal kakaknya nanti masuk di sini. Tahun depan insya Allah jangan ada pilihan lain selain masuk di pondok pesantren Asadia. Di sini masuk di Asadia. Apa artinya As'ad? Ya? Apa namanya Asadia? Dari akar kata apa itu anak? Artinya apa? Asadia artinya apa? Asadia itu mujur. Asadia itu membanggakan. Asadia itu membahagiakan. Siapa yang mau bahagia? Semua ingin bahagia. Termasuk Pak Bupati. Coba. Makanya Pak Bupati seringkali masuk ke Asadia kan. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf panjang. Tapi insya Allah, mari Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri ya sambutan saya ini dengan memohon kepada Pak Bupati, mohonlah terus memberikan arahan kepada kami semuanya. Ya, kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan. Bantu, insya Allah kami tidak menolak kalau dibantu juga pembangunan, nggak apa-apa. Ya, lain aja dibantu, apalagi mengharumkan namanya Wajo kan ya. Kemudian terima kasih ya kepada rekan-rekan para pembina yang lain. Saya itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Yang berkeringat itu adalah kawan-kawan saya di depan ini. Dia siang malam. Luar biasa. Inilah kerjasama yang istimewa buat saya. Benar-benar penuh keikhlasan. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, teman-teman. Terima kasih atas komitmennya. Mau memberikan baktinya kepada Pondok Pesantren Asadia. Saya tahu masa-masa awal ini banyak sekali yang tergerus kepentingannya. Tetapi tidak ada artinya kalau niat ikhlas itu bekerja. Apabila niat ikhlas itu bekerja dalam hati kita, semuanya akan serba cukup.
Ya. Kemudian juga kepada sampai tingkat cleaning service pun, saya mohon betul, saya titipkan, saya ingin seluruh toiletnya Asadiah sama dengan hotel bintang 5, nggak ada baunya, nggak ada kotorannya. Setiap kali saya datang ke Asadiah, yang paling pertama saya lihat toiletnya. Saya tidak ingin ada toilet yang bau. Setuju? Karena itu nanti jangan anak-anak kita membersihkan. Selain anak-anak juga ada cleaning service khusus untuk kerjaannya toilet. Dan toiletnya tidak boleh sedikit, nggak boleh antri. Setuju? Kamar mandinya pun juga harus banyak. Airnya pun juga banjir. Tapi harus menghemat. Baik anak-anakku semua, setuju nggak? Kalau setuju doakan kami semuanya, doakan pimpinan. Mari kita tutup dengan mengirimkan surah Al-Fatihah kepada para pendiri, para guru kita, Guru Tak Kiai Haji Muhammad Asad, ya, Guru Tak Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, dan para pimpinan-pimpinan yang pernah memimpin Asad yang lain yang mendahului kita. Pasti mereka tersenyum seandainya bisa menyaksikan kita semua seperti ini. Izinkan juga Pak Bupati dan juga kepada keluarga almarhum. Saya sudah menyampaikan ke Pak Wakil Ketua Umum, mohon sekali kita diizinkan agar Andre Gurutta itu bisa kita bikinkan makam di satu tempat. Ya, walaupun seonggok tanah kuburannya kita pindahkan ke kuburan baru untuk memudahkan para alumni itu menziarahi dan mengirimkan doa untuk mereka. Daripada kalau Bulu Labelang atau ke Bulu Belawa, kasihan tuh. Nah, banyak orang, banyak ulama kuburannya lebih dari 3. Syekh Yusuf Al-Makassari ada kuburannya di Cape Town, ada kuburannya di Banten, ada juga kuburannya di Goa. Ramai orang mendoakan almarhum itu. Makin banyak tempat orang berdoa untuk almarhum semakin bagus. Saya mohon izin kepada keluarga almarhum, izinkanlah secara simbolik untuk memindahkan walaupun seonggok tanah kuburannya, kami akan tanam di tempat yang kami sudah siapkan. Kami akan rawat dan kami akan membacakan surah Al-Fatihah pada setiap ada event-event tertentu. Kalau perlu kita baca surah Yasin di sekitar kuburan itu. Baik di kuburan aslinya maupun ya yang keduanya, itu sama-sama nyampe juga kepada yang bersangkutan. Nah, kalau ini sudah ada, maka itu ada kekuatan simbolik yang mampu merajut kebersamaan kita lebih kuat. Inilah, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum bersama juga keluarganya, tentu istrinya, ya, anak-anaknya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma stajib du'ana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wallahumma biqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.